Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak sekalian, dimanapun berada, keluarga besar Buyang Resindin Sultan Alisana. Salam sehat selalu, salam kompak selalu dari kami. Semoga kita seluruh keturunan Buyang Resindin selalu mendapat keberkahan dan diberikan umur panjang serta diberikan kesehatan. Adik sanak sekalian, sebenarnya kami tidak ngechat untuk malam ini pembahasan terkait dengan sedikit evaluasi tentang persatuan keluarga Buyang Resindin. Namun terlalu panjang chatnya, jadi kami akan tampilkan lewat video. Lewat video supaya kita mudah memahami dan silakan nanti ditanggapi secara chat grup boleh. Jadi di sana sekalian, yang kami banggakan, IKBR ini dibentuk pada tanggal 7 Februari tahun 2022 di rumah Pak Cik Rusli. Jadi terhitung hari ini tanggal 16 bulan Februari 2024. Jadi persatuan keluarga Resindin ini telah berjalan 2 tahun 10 hari terhitung hari ini. Jadi adik sanak sekalian, selama 2 tahun ini persatuan keluarga Buyang Resindin ini itu baru berjalan persatuannya itu di 2 wilayah, yaitu Kota Bengkulu dan Jabodetabek. Itu adik sanak sekalian. Sedangkan sebaran keturunan Buyang Resindin ini banyak, bukan hanya di Jabodetabek, bukan hanya di Kota Bengkulu, tapi ada satu titik lagi yang konsentrasinya banyak, yaitu di Mas Mambang. Nah, di sana sekalian, di samping di Mas Mambang itu ada juga di daerah mana Bintuhan itu banyaknya. Kemudian itu ada juga yang di Sukarajo itu banyaknya. Kemudian yang ada juga yang di daerah utara, itu juga nilai banyaknya. Ada beberapa keluarga. Kemudian ada yang di Linggau di sana sekalian. Ini agak mending banyak, lebih daripada 20 kakak. Karena di situ lengkap. Ali Migang ada, Ali Binang ada, Do Indang ada. Kami lah berulang kali juga mengarahkan di sana di situ supaya segera dibentuk IKBR daerah Linggau. Tapi belum juga terlaksana. Kami juga lah sering menghimbau di sana di Mas Mambang, tapi belum juga terlaksana. Nah, yang di sana kita yang di Meranti Jaya, Kabupaten Kebayang, itu rata-rata keturunan Resindin itu cuma jadi ahli sedang. Itu banyak, tapi masih juga belum juga terbentuk kepengurusannya. Jadi yang baru terbentuk kepengurusannya itu baru wilayah Kota Bengkulu dan Jabodetabek. Nah, sedangkan di Kota Bengkulu itu jumlah kakaknya hampir 300-an kakak. Kota Bengkulu itu sebenarnya. Tapi yang hadir di sana sekalian cuma yang aktif itu 20 kakak. Sedangkan uang kas juga yang masuk dari persatuan yang di kota itu sedikit. Nah, sedangkan yang mau kita ayumi ini sebenarnya seluruh keturunan Buyang Resindin dapat terkecuali. Nah, ini di sana titik permasalahannya. Sehingga di sana kita yang di wilayah lain itu terkesan menonton baik kegiatan di kota maupun di Jabodetabek. Nah, jadi lo mana solusinya? Di sana kita yang di kota ini, yang dia ada di grup, tercatat di silsilah, nih tapi nyo tidak mengikuti persatuan. Nah, seandainya nyo ini ada sesuatu hal, kalau baik itu musibah, meninggal dunia, mau itu udah pasti, meninggal dunia itu udah pasti, tinggal giliran. Udah itu siapa tahu juga kalau seandainya ada yang masuk rumah sakit, nah dia yang tidak masuk di persatuan keluarga. Dan arti kata ini tercatat di kehadiran
persatuan keluarga yang di kota. Nah, jadi lo mana kita ngayominya. Nah, di situ coba kita cari solusinya. Itu. Karena nak ngiring dia masuk persatuan ini sulit nampak. Sulit. Karena dia 2 tahun ini bukan waktu yang sebentar di sana. Dalam berapa kali pertemuan itu. Tapi memang dia gigih. Dia tidak datang. Nah, kalau aku ini memang jauh daripada ini di Papua. Dia memang aku datang kan. Aku di Bengkulu positif. Di garda terdepan. Nah, jadi mana sana solusi itu. Kalau dia terjadi misalnya meninggal dunia. Terus masuk rumah sakit, sedangkan dia hidup masuk di persatuan, misalnya. Tapi kalau kita cuma yang masuk persatuan 20 orang baik, 20 orang baik itu yang diperhatikan, nah ini kalau akan menjadi ketimpangan. Dalam arti kata, tujuan kita ini kan merangkul. Yang 20 orang ini, yang aktif ini, tujuannya supaya merangkul yang tidak aktif atau yang tidak hadir, itu pesan sekalian. Nah, jadi menurut pendapat aku, tadi Kamila ngobrol dengan Bella, kalau Bella ngicak ini usul dia. Jadi bagi di sana yang keturunan dari Sindin, misalnya ada yang di kota tapi ini dia masuk keluar, tidak masuk persatuan keluarga. Jadi dia kalau ada musibah ngelis. Itu usulan dia. Jadi setiap ada musibah, ngelis. Istilahnya, untuk mengayominya. Nah, jadi apakah selalu kita ngelis? Misalnya kan, setiap desa anak kita yang terinfo meninggal dunia. Terinfo dia masuk rumah sakit. Nah, sementara dia nido masuk di persatuan keluarga. Jadi, mana cara kita mengayominya? Nah, menurut pendapat aku, sesuai dengan ikrar kita di masa Bambang dulu, kita ngumpulkan uang, katakanlah iuran per bulan. Sifatnya oke lah, tidak usah diwajibkan. Cuma kita buka donasi ini per bulan, misalnya. Siapa yang sanggup nyumbang, misalnya minimal, katakanlah 10.000 misalkan, boleh lebih ya itu. Boleh lebih ya. Nah, ini kita buka setiap bulan. Setiap bulan ini, awal bulan kita buka selama 5 hari, misalnya 10 hari, tertutup. Kita buka lagi bulan berikutnya. Nah, jadi uang yang terkumpul ini, itulah kalau untuk mengayomi desa anak kita tanpa terkecuali. Baik yang di Mas Bambang, baik yang di mana, misalkan, baik yang di utara, di Linggau, baik yang di Jabodetabek situ, maupun desa anak kita yang ada di wilayah Jawa. Itu menurut pendapat aku itu. Karena kalau kita cuma yang ikut arisan baik yang nak diayomi, ya tujuan kita intinya kan pengen merangkul. Ayo desa anak sekalian, coba diskusi kira-kira yang mana yang pas supaya evaluasi kita 2 tahun berjalan ini ada kemajuan. Jadi penilaian aku monoton. Pertemuan itu monoton dan anggotanya itu bertambah. Silakan anak sekalian, kita diskusi. Yang belum melaporkan jumlah uang saldoyo, KBR Kota, Bendahara, Cimi, dan Diani, coba dilaporkan sehingga kita keruan kondisi kas di wilayah yang telah terbentuk. Silakan anak sekalian, silakan berpendapat yang mana yang padeo. Apakah kita ngelihat setiap dek sana kita yang terjadi musibah atau dia masuk rumah sakit, bagi yang dia ini masuk persatuan, apakah kita buka donasi setiap per bulan, dari awal bulan kita tutup, kita buka lagi di bulan berikutnya. Jadi tiap bulan kita buka donasi. Dan sifatnya itu diwajibkan, sukarela, itu baik. Kalau mau diwajibkan, kalau memang tidak ditanci kan itu kan, walaupun 10.000, 20.000. Itu deh anak sekalian. Coba kita diskusikan. Ini karena kalau di chat kok panjang. Makanya aku jelaskan lewat rekaman audio. Dek anak sekalian. Demikian di sana. Silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.